Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak polisi dari Polsek Bojong, yang kami hormati pula teman-teman, Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Bojong, dan anak-anakku kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 yang kami banggakan. Hari ini ada tamu istimewa. Di hadapan kalian ada 2 orang Bapak polisi yang gagah yang ingin berbagi. Ya, ingin berbagi, ingin mengajak pada kalian pada hal-hal yang baik. Tentunya kebaikan-kebaikan itu akan bisa disambut kalian jika kalian memperhatikan. Kalau kalian ngobrol sendiri, mainan sendiri, maka yang akan beliau-beliau sampaikan ini tidak akan bisa diterima dengan baik. Untuk itu dimohon agar kebaikan ini mampu ditangkap oleh kalian, kemudian kalian mampu untuk bersama-sama, ayo kita bersama-sama menjadi orang yang baik, orang-orang yang dibanggakan oleh sekolah, orang-orang yang menjadi kebanggaan keluarga dan juga orang-orang masa depan negara kita. Maka dengarkan baik-baik, cermati isinya, kemudian lakukan kebaikan itu bersama. Siap? Oke, tak perlu berpanjang kata karena sudah siang dan ini setelah ini juga masih ada kegiatan pembelajaran dan ujian praktik. Maka selanjutnya nanti langsung saja pada tamu kita yang terhormat dari Polsek Bojong. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Polsek Bojong, yaitu Aida Muhammad Muar Hajar, bisa menghadiri di tempat yang kami banggakan, yaitu SMP 1 Bojong. Sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan kepada beliau yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Bojong beserta Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, juga kepada siswa-siswi SMP 1 Bojong baik putra dan putrinya yang saya banggakan tentunya. Sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Bojong, beliau Bapak Kapolsek Bojong mewakilkan kepada saya karena beliau juga ada kegiatan di kantor Kecamatan Bojong, hingga akhirnya menunjuk Bapak Kadif Bimas, juga saya selaku Babin Kamtibmas Polsek Bojong, yang mana saya membina Desa Bojong sebagai binaan, juga Desa Lengkong sebagai pantauan, termasuk Desa Buniwah sebagai sentuhan saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Susianto. Sekali lagi nama saya Susianto, ya. Di depannya Susi, di belakangnya Yanto. Pangkat Bribka, yaitu Brigadir Kepala, NRP 74040036. Pengangkatan pertama Polri, saya menjadi Polri itu tahun 1994, langsung penempatan di Polda Nusa Tenggara waktu itu. Masuk, terima kasih.
Lalu masuk ke daerah Polda Jateng pada tahun 2000, langsung di Polres Lawi. Akhirnya masuk juga di Polsek Bojong pada 15 November tahun 2005, selisih 1 tahun dengan beliau Bapak Kanit Dimas. Asli Kalibakung, kebetulan istri juga Kalibakung. Anak 1, cucu juga 1, alhamdulillah. Menantu saya kebetulan juga anggota Polri. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya kira itu biodata saya pribadi. Mudah-mudahan di antara sekian siswa-siswi SMP 1 Bojong sebelumnya sudah ada yang tahu ataupun sudah ada yang kenal, dan mungkin juga ada yang asli Kalibakung. Baik, saya mohon izin, saya hadir di sini selaku pengemban fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mana pada minggu-minggu ini mungkin panjenengan semua mengetahui atau mendengar baik langsung ataupun tidak langsung melalui media sosial ataupun berantai dari tetangga ataupun rekan, yang mana pada akhir-akhir ini telah terjadi suatu tindakan yang sangat disayangkan oleh orang tua, khususnya orang tua murid semua, termasuk Bapak Guru, Ibu Guru, termasuk kami dari kepolisian, yang mana pada hari itu di bawah sana, ya bukan di sini. Alhamdulillah kalau SMP 1 Bojong semenjak saya masuk di wilayah Bojong ini tidak ada hal-hal yang nyeleneh ataupun aneh. Kebetulan juga Pak Hajar sendiri dulu putranya pernah sekolah di sini. Dan saya tahu alma mater SMP 1 Bojong ini dari 2005 sampai sekarang, setahu saya itu bagus, baik dikenal di luar ataupun di luar kabupaten juga. Akhirnya pada hari ini saya hadir di sini untuk sedikit menyampaikan situasi yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Tegal ini, yang mana pada kemarin itu terjadi sedikit kenakalan remaja, ya mulai dari tingkat SMP ataupun SMA. Yaitu apa? Dengan adanya tawuran. Kami pribadi juga atas nama kesatuan sangat menyayangkan. Makanya di sini kami menekankan khususnya kepada siswa-siswi SMP 1 Bojong, jangan ditiru hal-hal seperti itu. Sekali lagi jangan ditiru, apalagi Pak Kapolres sudah menekankan, bila mana terjadi lagi dengan sangat terpaksa, sesuai undang-undang yang berlaku, itu sebagai konsekuensinya. Kami pribadi selaku Babin Kamtibmas tidak ingin dan tidak menghendaki, apalagi siswa-siswi SMP 1 Bojong yang sangat saya cintai, sangat saya banggakan, terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, mari barangkali di rumah menggunakan HP, kita gunakan dengan bijak. Gak usah ikut-ikutan atau melihat hal-hal yang nyeleneh. Biasanya di medsos itu ada hal-hal yang positif banyak, yang negatif pun banyak. Gini apa betul? Sayangi orang tua kalian, karena kalian ini sebagai pemilik masa depan. Kalau saya sudah sebagian pemilik masa lalu. Betul. Dulu saya sekolah seperti panjenengan semua. Ya, cita-cita saya apa? Cita-cita saya sederhana. Bukan sebagai polisi ataupun TNI apalagi presiden. Cita-cita saya dulu itu supir truk, jujur. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan saya sebagai nasib anggota Polri untuk berbakti kepada nusa dan bangsa ini.
Oleh karena itu, adik-adik dan siswa-siswi yang ada di depan saya ini, jaga marwah nama SMP 1 Bojong. Baik di luar, jaga silaturahminya, tunjukkan kalian itu adalah pemilik masa depan yang bakal nantinya ini sebagai pengganti bapak-bapak guru ataupun ibu-ibu guru yang ada saat ini, ataupun sebagai anggota Polri, TNI, juga lembaga di lainnya. Yang pertama, jaga kejujuran kalian kepada orang tua. Jaga kejujuran kalian kepada orang tua, baik bapak, ayah atau ibu. Itu yang utama kalau kalian kepengen sukses. Sukses dalam artian itu bukan banyak uang, hartanya berlimpah, enggak. Yang penting kita bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar, itu udah hebat. Hadis Nabi ada, anfa'ukum khairun nas anfa'uhum likun nas. Itu kurang lebihnya begitu. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau sekarang ini Yun Sewu ada kecelakaan misalnya ya, kita cuma nonton tok, ngelihat moto atau video lalu di-share di status. Begitupun kalau kita melihat status yang intinya mengajak tawuran, siswa-siswi ini kalau bisa matur dengan Pak Guru ini ada status ini. Jadi Pak Guru nanti bisa kolaborasi dengan keamanan, khususnya dengan kepolisian, untuk menyampaikan hal-hal negatif tersebut. Ya, jangan diem, Ini demi keselamatan panjenengan semua, ya. Demi keselamatan masa depannya panjenengan semua. Coba bayangkan kalau jenengan sebagai pelaku tawuran terus diperiksa, ya, apalagi unsurnya memenuhi dan Yun Sewu masuk ke LP, lembaga pemasyarakatan. Jenengan keluar itu punya ijazah. Kalau ijazahnya SMP 1 Bojong bangga, tapi ijazahnya LP. Nah, jenengan masa depannya gimana? Gini apa mboten? Ingat sekali lagi saya menekankan, jangan ikut-ikutan yang di luar sana. Kita ikutin yang di sini aja. Tunjukkan prestasi kalian, Kalau hobinya tarung, hobinya berkelahi, mendingan ikut suatu karate, silat atau PSAT yang resmi. Itu untuk menyalurkan bakat panjenengan. Karena di situ pun nanti kalau jenengan ahli, apalagi punya piagam tingkat nasional, siapa tahu jenengan masuk di Akpol ataupun di Akmil, itu sebagai credit point, sebagai tambahan. Sampai di sini bisa dimengerti? Saya titip sekali lagi, jaga nama alma mater SMP 1 Bojong. Walaupun saya bukan mantan siswa sini, tapi demi SMP 1 Bojong, saya titip pesan, jaga nama baik. Jangan sampai SMP 1 Bojong ini tercoreng gara-gara salah satu siswa yang notabene terjadi tawuran. Akhirnya diperiksa, dibawa ke Polres, apalagi Pak Kapolres sudah menggarisbawahi, akan diproses secara tegas sesuai aturan yang ada. Bisa dihayati, bisa dimengerti? Terima kasih. Saya tidak panjang lebar, kiranya cukup sekian dulu. Mungkin besok atau lusa akan ada penambahan sosialisasi berikutnya, baik dari rekan yang lain, dari fungsi Samapta ataupun fungsi reskrim mengenai kenakalan remaja yang khususnya pada pelanggaran pidana yaitu narkoba. Ya. Karena pada saat ini juga sedang diberlakukan operasi narkoba dengan sandinya operasi bersinar. Itu berlaku di seluruh Nusantara. Ya. Enggak warga masyarakat yang bukan polisi. Kalau polisi pun melakukan pelanggaran narkoba, ancamannya nggak main-main, langsung di PTDH. Bisa dimengerti sekali lagi?
Baik, terima kasih. Monggo saya kasih kesempatan kepada siswa ataupun siswi SMP 1 Bojong, barangkali ada yang bisa ngasih masukan kepada Polsek Bojong, khususnya kepada Babin Kamtibmas, ataupun monggo barangkali mau ada yang hendak bertanya. Mumpung kalau kami tidak bisa menjawab, nanti akan saya sampaikan ke Pak Kapolsek. Monggo barangkali ada yang bertanya. Mumpung gratis, misalkan begini, Pak, caranya daftar jadi anggota Polri apa? Itu misal. Monggo. Oke, siap. Sini deh. Gak apa-apa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Friska Nura Zahra dari kelas 9B. Mau bertanya, apakah guru boleh mengizinkan mengecek HP siswa tanpa perizinan siswa? Sekali lagi, tepuk tangannya buat Mbak Friska. Terima kasih Mbak Friska. Terima kasih, pertanyaan yang bagus itu. Artinya apa? Buat pengetahuan yang lain juga. Jadi pertanyaannya kurang lebihnya, apakah boleh Bapak atau Ibu guru memeriksa atau membuka HP? Iya, terima kasih. Jadi begini ya, jadi kurang lebihnya begini. Selama adik-adik ini sekolah di SMP 1 Bojong, dari jam 7 sampai jam pulangnya, itu tanggung jawabnya kepada Bapak Ibu guru itu di sekolah. Ya, beda dengan adik-adik sudah pulang ke rumah, berarti tanggung jawabnya Bapak Ibu kandung yang ada di rumah. Lah, adik-adik berangkat ke sini kan untuk disekolahkan, untuk dididik, dididik yang positif. Nah, dengan era zaman sekarang, HP semakin seperti itu, ini wajar. Seorang guru tanpa izin atau mengizinkan, kami pun nanti, nyun sewu, sebenarnya kami masih koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, ya. Makanya tadi saya sampaikan, nanti akan ada berikutnya pertemuan, termasuk saya sidak nanti memeriksa tas-tas isinya siswa-siswi yang ada di SMP 1 Bojong. Ya. Gitu. Ya. Akan ada sidak dari kepolisian sektor Bojong, tapi harinya ngapunten, Rahasia. RHS. Ya, apakah kami akan sidak harus izin dulu sama adik-adik? Wah, jangan. Nah, itu tuh. Ya. Contoh, setelah saya sidak, umpamanya, ya kalau buka HP-nya cuma TikTok-ane adik-adik nggak masalah. Tapi di tas itu, misalkan ada sajam, sedangkan kami barusan menyampaikan jangan sekali-kali ikut-ikutan dunia yang di sana. Apa itu? Tawuran. Ternyata di bagasi motor ataupun di tas, misalkan ada celurit. Nah, beda arahnya nanti. Ada narkoba, beda nanti. Apakah harus izin? Bagaimana, Mbak Friska? Bisa dimengerti? Ya. Jadi ini untuk tujuannya baik, ya.
Karena adik-adik selama jam sekolah dari jam 7 sampai jam sekian pulang, itu tanggung jawabnya bapak dan ibu guru yang ada di sini. Gitu. Misalkan adik-adik tawuran pada saat ini, yang dihubungi itu bukan bapak atau ibu dan jenengan, tapi pak guru. Karena alamaternya sekolah tersebut. Bagaimana yang lain bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Saya titipkan sedikit. Nyun sewu, zaman saya sekolah dulu, mbah saya juga guru, Mbah Topo, Mbah Tarno itu bojong mbah saya. Galak gurunya. Nyun sewu, zaman dulu loh ya. Nah, yang dimaksud saya, pada saat ini tuh Nyun sewu kadang adik-adik ini cengeng. Kenapa saya bilang cengeng? Ya, kalau gurunya agak sedikit galak aja. Padahal tujuan guru itu, pak guru bu guru itu baik buat panjenengan. Ya, misalkan dijewer, dicubit. Banyak siswa-siswi sekarang itu cengeng, terus laporan sama bapak ibu di rumah. Katanya begitu begini, yang akhirnya dilaporkan ke polsek. Nyun sewu, gitu. Kalau dicubit, apalagi dibentak, Nyun sewu, memang jenengan punya perasaan, tapi itu pengganti bapak ibu kandung kalian. Ya, nanti jenengan terasanya bila mana sudah lulus. Saya pun sampai sekarang masih ingat kok guru SD saya, guru SMP saya, SMA saya masih ingat. Bahkan kalau bisa saya kepengen silaturahmi. Saya jadi polisi nih. Dulu yang nanya ke saya, kamu cita-citanya apa? Yang lain di kelas itu ada tentara ngacung, polisi ngacung. Saya itu nggak ngacung-ngacung. Karena apa? Pak guru nggak nanyain cita-cita yang jadi supir ke saya. Saya suruh keluar, suruh guling-guling. Begitu saya jadi polisi, guru itu tak sawani, tak sambangi, tak silaturahmi, tak pecingi. Ini karena saya jadi polisi juga berkat beliau. Jadi nyun sewu dikandung maksud, kalau bapak atau ibu guru di SMP 1 Bojong ini sama jenengan ini ya, nyun sewu agak sedikit keras kepada jenengan, bukan berarti bapak ibu guru itu jahat, galak, bukan. Tujuannya untuk siswa-siswi yang ada di sini biar tidak semakin nyeleneh, semakin melebar ke arah negatif. Gak usah terus matur, kecuali jenengan itu diinjek-injek di sini, ya digantung di bawah pohon, baru laporan sama orang tuanya. Kalau sekedar dicubit, dibentak, itu masih wajar. Bukan berarti bapak atau ibu guru SMP 1 Bojong itu begitu. Guru bapak ibu yang di luar sana itu sering dilaporkan ke kepolisian. Jadi polisinya itu, aduh sayang banget. Oke, mau dilihat dari sisi yang mana? Penganiayaan 3751-nya juga kurang, wong dicubit, bekasnya nggak ada, kan unsur hukum harus ada visum, nggak ada. Jadi akhirnya apa? Dampaknya ke kalian sendiri nantinya, secara mental, secara psikologis. Bisa dimengerti ini? Terima kasih. Barangkali ada lagi yang lain, monggo. Yang tadi cewek, sekarang cowok, mana tunjukkan cowok, ayo. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serfatahila dari kelas 9F. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Kota di sini untuk menjadi seorang bintara polisi berapa, Pak? Supaya kita lolos dari Tegal ini alokasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Fatahila. Pertanyaan yang gentle gitu ya. Jadi artinya apa? Kita memang harus bertanya hal-hal yang seperti ini ya kepada yang ngelakoni. Ya, kalau nanya ke saya jadi supir ya nggak nyambung karena saya bukan supir. Gitu. Baik, Mas Fatahila. Tanya kuota ya. Kuota itu biasanya memang
diperhitungkan dari tingkat mabes sesuai kebutuhan ADART-nya wilayah kepolisian setempat. Nggih. Nyun sewu seperti contoh Polres Tegal. Nggih. Katakan kuotanya 80. Anggota Polres Tegal dari yang sehat sampai yang sakit, bahkan mungkin yang kemarin meninggal, itu namanya DSP, nggih. Itu dihitung. Jadi kebutuhan tahun 2000, katakan sekarang tahun 2023. TMT-nya maksudnya berarti tahun anggaran 2000-2004. Polres Tegal ini membutuhkan berapa personil. Jadi berdasarkan kebutuhan real, kebutuhan fakta yang ada pada hari ini. Ya, dari pengurangan 1 anggota Polri yang pindah atau mutasi keluar daerah. 2 yang meninggal. Oke. Ketiganya yang apa? Yang sakit. Itu Mbak. Oke. Jadi biasanya tidak kurang tidak lebih untuk Polres Tegal 3 tahun setelah saya mempelajari, kebetulan juga mantu saya polisi tadi, yang bawa juga tidak jauh dari Pak Hajar juga ikut ngasih binsik, saya juga seperti itu, karena yang bersangkutan sebelumnya masih SMA itu nanya ke saya. Jadi jawabannya kurang lebihnya kalau kuota itu tidak bisa tetap, misalkan 80 terus tidak bisa, sesuai kebutuhan DSP. Begitu, Mas. Jadi real data personil sesuai kebutuhan yang ada di Polres setempat. Begitupun di Polres ataupun di Polda ataupun di pasukannya di Brimob sama. Apalagi yang di Brimob dikirim ke daerah konflik, bisa terjadi meninggal mendadak. Itu termasuknya nanti pengurangan untuk pengajuan tahun anggaran berikutnya, Mas. Yang penting panjenengan 1, saya titip, jujur kepada orang tua itu dulu. Kalau jujur kepada orang tua, niscaya jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Waktunya pulang ya pulang, waktunya sekolah ya sekolah. Ya, kalau tidak jujur beda, Mas. Nyun sewu nggih. Sudah pulang dari sekolah, mampir di pertigaan sana, nongkrong yang akhirnya terbawa hasutane rekan lain, tawuran. Nah, itu mendingan waktu pulang bantu orang tua. Jangan gengsi, jangan malu dengan keadaan orang tua. Orang tua saya itu TANI, tani bukan TNI. Saya macul udah biasa. Apa itu? Ngarit udah biasa. Tapi orang tua saya menginginkan saya itu jangan jadi tukang macul. Kowe nek besok gede ojo koyo aku. Kowe gede jadi koyo kae lah. Alhamdulillah Allah mengizinkan. Yang kedua, jaga keselamatan. Ya, tadi kejujuran. 2, jaga keselamatan. Naik motor. Panjenengan ini belum waktunya naik motor. Ya, karena bikin SIM pun belum boleh. Ya, kalaupun naik motor monggo, tetap menjaga keselamatan, baik keselamatan untuk diri sendiri ataupun keselamatan untuk orang lain, karena faktor penyebab kecelakaan itu bisa dari diri sendiri ataupun orang lain, Mas. Itu keselamatan. Yang ketiganya banyak, Mas. Yang jelas WNI, sehat jasmani dan rohani. Adu akademik, tesnya itu ada tertulis, wawancara, mentalologi, termasuk kalau panjenengan pernah melanggar melakukan pidana, itu nanti bisa pengurangan. Beda dengan panjenengan punya credit point, misalkan piagam. Daripada tawuran, saya ikut silat PSAT, ikut karate, ikut judo atau apa ya. Syukur-syukur jenengan bisa mewakili Kabupaten Tegal, bisa mewakili Provinsi Jawa Tengah, punya piagam, itu bisa menjadi credit point untuk pendaftaran TNI Polri khususnya. Dan Bapak Polisi enggak. Justru malah saya titip anak saya untuk dididik di sekolahan ini. Alhamdulillah sampai sekarang cuman geser ke SMA 1. Dengan hasil didikan itu alhamdulillah anak saya tetap berprestasi sampai SMA. Saya tidak akan menghilangkan jasa Pak Guru, Bu Guru yang di sini.
sampai kelas 2 SMA pun anak saya masih tetap ranking 1 di sekolah. Ya, ranking 3 paralel di sekolah. Itu semua juga timbul dari pribadi-pribadi anak sendiri. Mental juga ada, tidak manja, tidak cengeng. Diluti Pak Guru Bu Guru, lapor wong tua. Akhirnya manja. Ya. Sampai sekarang pun anak saya itu tidak pernah naik kendaraan, berangkat sekolah pakai motor, tidak pernah. Padahal jari anaknya polisi. Apalagi baru SMP. Ya. SMP baru kelas 1, kelas 2, kelas 3. Anak saya SMA kelas 2, walaupun bapaknya polisi, tidak pakai kendaraan sendiri ke sekolah. Jadi jangan punya beranggapan aturannya terlalu ketat. Itu demi kesehatan, keselamatan adik-adik. Ya, saya dulu SMA juga naik sepeda ontel. Itu SMA loh, bukan berarti harus ABC pakai ini pakai itu, terutama adik-adik yang geografinya juga naik turun. Tetap kesehatan keselamatan, terutama yang naik open cup ya, secara undang-undang itu salah. Open cup itu diperuntukkan untuk barang dan hewan. Ada dia mau pilih jadi barang apa hewan? Nah, tidak ada yang dipilihkan. Nah, itu sebenarnya secara aturan undang-undang itu tidak boleh. Itu hanya kebijakan dari aturan. Karena di sini memang geografisnya kayak gini mengutamakan keselamatan, tapi tetap bukan berarti asal naik dikasih kursi kok untuk berdiri, nanti dikasih nasi untuk mandi sama aja. Nah, kalau dikasih kursi itu untuk duduk, betul? Iya, sama pengalaman anak saya juga gitu. Justru kalau naik kendaraan pickup itu enggak mau, karena tahu fungsinya itu untuk barang atau hewan. Karena disuruh untuk milih enggak mau, dia ngalah, pakai elep atau mungkin diantar itu. Kalaupun memang terpaksa harus pickup, tetap jaga kesehatan juga keselamatan, betul? Sudah pada jelas, paham? Inti poinnya pemeriksaan HP itu boleh. Ya. Naik kendaraan sepeda motor untuk sekolah itu jangan. Kalaupun terpaksa naik pickup, tetap jaga kesehatan, keselamatan. Dan yang terakhir, ya, singa, macan, kucing tidak pernah makan anaknya, betul? Nah, jadi tetap hormati, juga atur atau mungkin taati aturan yang ada di sekolahan. Itu modal Anda, anak-anak, adik-adik untuk ke depan. Kalau dari kecil sudah bedut, sampai tua ya tetap bedut. Dari sekolah kita ajari untuk belajar nurut, menghormati orang lain, betul enggak? Nah, ini tak kasih modal untuk ke depan. Tetap nurut aturan yang ada, hormati orang yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Mungkin kakak kelas, sayangi adik kelas. Jangan diajak yang nggak bener, ajak yang bener-bener. Ya, ini kelas 3, 9, ajari yang
kelas 8 yang benar, ajak yang benar, betul ya. Masih ada pertanyaan lagi enggak? Atau kira-kira sudah cukup? Oke, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu karena sudah mulai anget, saya kembalikan lagi ke Pak Susianto. Terima kasih Pak Kanit Bimas Polsek Bojong, Aibda Muara Kajar. Saya kira cukup dulu nggih. Jadi apa-apa yang tadi disampaikan oleh saya pribadi juga Pak Hajar bisa dimengerti, bisa dipahami nggih. Intinya Polsek Bojong, saya pribadi selaku Babin Kamtibmas Polsek Bojong, Bribka Susianto menghimbau dan berpesan jangan ikutan dunia yang di sana. Apabila ada yang mengajak baik lewat medsos ataupun kakak kelas yang sudah nun jauh nggih, diajak tawuran, sekali lagi jangan mau nggih. Kita sepakat nggih? Jangan mau apa? Mantap, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.